Shalom semuanya, warga GKJW Jemaat Malang. Perkenalkan, nama saya Abner dan saya Frans. Kali ini kita akan membawakan sebuah informasi penting buat warga GKJW Jemaat Malang, yaitu ibadah Natal dan Tahun Baru akan ditayangkan secara online via YouTube. Dan yang pertama di tanggal 24 Desember 2020 di jam 6 sore, dan yang kedua di tanggal 25 Desember di jam 8 pagi. Dan yang terakhir ada juga ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021 jam 8 pagi. Untuk acara Natal dan Tahun Baru kita kali ini, kita perlu dana berapa Mas ya? Kita membutuhkan dana 42 juta. Wow, banyak juga ya ternyata. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat menyalurkan persembahan ke ketua kelompok masing-masing, atau dapat juga langsung ke sekretariat gereja. Sekian informasi dari kami berdua. Sampai ketemu kembali di ibadah Natal dan Tahun Baru. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, juga kepada siapapun yang mengikuti ibadah saat ini, selamat bertemu kembali dalam ibadah Minggu GKJW Jemaat Malang 20 November 2020. Ibadah kita saat ini merupakan perayaan Hari Persekutuan Perempuan Gereja Asia atau yang kita kenal dengan ibadah ACWJ. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa liturgi ibadah yang kita pakai saat ini telah ditata oleh Komisi Perempuan Gereja Presbyterian di Taiwan dengan mengambil tema menerobos tembok, menutup jurang pemisah dan maju dalam solidaritas. Dengan mencermati tema tersebut, diharapkan kaum perempuan mampu membangun komitmen kebersamaan dalam mewujudkan keadilan, kesetaraan dalam kehidupan, baik dalam bergereja maupun di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita saat ini dilayani oleh Ibu Pendeta Eko Susilowati SSI. Kita satukan hati kita dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadatan. Dengan mengagungkan nama Tuhan dari PKJ 19, kita pujikan bait pertama dan bait kedua. Mari sembah. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita mulai ibadah kita kali ini, yaitu ibadah ACWC. Kita akan mengambil saat teduh dan kita mendengarkan seperti berikut. Ibadah ACWC kali ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal abadi. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Sang Putra, serta Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Adapun yang menjadi introitus di dalam ibadah kita hari ini diambil dari kesaksian kitab Mika
Pasalnya yang ke-7 ayat 14 yang demikian firman-Nya. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Amin. Kita akan sambut dengan pujian dari PKJ nomor 19 baitnya yang ketiga, Mari Sembah. Ibu, Bapak, dan Saudara terkasih, di tengah ibadah yang penuh dengan rasa syukur ini, Tuhan masih berkenan untuk memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari dan mohon ampun kepada Dia. Mari kita ambil saat teduh untuk memohon pengampunan. Ya Tuhan yang telah melimpahkan kepada kami keadilan, kesetaraan dan cinta kasih, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami bertobat dan memohon belas kasihan dan pengampunanmu. Kami hidup dalam budaya patriarki yang menyatakan laki-laki lebih unggul, perempuan lebih rendah. Dan orang-orang di sekeliling kami sering bersikap tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak. Namun kami tidak memiliki cukup keberanian untuk berdiri dan berbicara untuk memperkenalkan perubahan yang nyata. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami mengabaikan mereka yang terkucilkan di tengah masyarakat. Kami memilih untuk tidak menolong mereka, sehingga mereka terus menjalani kehidupan yang berat. Ya Tuhan, ampunilah kami. Dalam pelayanan di gereja, kami dengan bangga ingin melakukan hal-hal dengan cara kami sendiri, sementara kami masih sering memandang rendah terhadap sesama. Kami lupa bahwa kami adalah kesatuan dalam tubuh Kristus. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kita menaikkan pujian Kidung PKJ nomor 138 bait yang pertama dan yang ketiga, Setiamu Tuhanku. Suka di saat
Tiba saatnya Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Kita siapkan bagian yang akan kita baca dan dengarkan, yaitu dari Kitab Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dan sebelum kita membaca, merenungkan, dan mengamininya, mari terlebih dahulu kita mengambil saat teduh, kita berdoa, mohon bimbingan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam Kristus dan Roh Kudus, kami mengaku bahwa Engkaulah Allah yang sempurna dan kami manusia adalah umat-Mu yang memiliki begitu banyak keterbatasan. Raga kami sangat terbatas Tuhan, sangat lemah. Demikian juga Tuhan, kepercayaan kami kepadamu seringkali goyah karena pergumulan-pergumulan dalam hidup. Namun Tuhan, kami tahu firman-Mu tidak akan berubah. Oleh karena itu, pada sore petang hari ini, kami akan membaca firman-Mu, kami akan menikmatinya, kami akan senantiasa merindukannya sepanjang kehidupan kami. Karena itulah yang menjadi terang bagi kami, menuntun kami untuk menjadi lebih baik. Hari esok lebih baik dari hari ini dalam kami menjalankan firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami berserah dan Roh Kudus-Mu membimbing kami, membuka hati kami, dan setiap apa yang kami baca, kami dengarkan, sungguh menjadi berkat bagi kami, dan selanjutnya kami juga bisa menjadi berkat bagi sama kami yang lain. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita pelajari bersama diambil dari kitab Bilangan 27 ayat pertama sampai 8, disambung dengan kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Yang demikian bunyinya. Bilangan 27 ayat 1 sampai 8. Hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Machir bin Manaseh dari kaum Manaseh bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri. Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Kita sambung dengan Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ketekunan. Jadi saudara-saudara,
Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian firman kebenaran Allah. Dan bagi setiap kita yang mau untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan belajar untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka merekalah yang disebut berbahagia. Amin. Ibu bapak dan saudara terkasih, sebelum bersama-sama kita melihat pesan penting di dalam dua bagian bacaan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mengenal sosok seorang perempuan melalui video singkat berikut ini. Masyarakat Bugis Makassar dikenal sebagai pelaut. Sebagian masyarakatnya hidup di kepulauan dan bekerja sebagai nelayan. Di Sulawesi Selatan, saya berkunjung ke Pulau Sabangko, Kabupaten Pangkep. Di sini saya bertemu dengan Nurlina, sosok nelayan perempuan yang berjuang melawan sekat tradisi patriarki masyarakat setempat. Tidak hanya untuk profesinya semata, namun juga untuk memajukan kehidupan masyarakat pulau. Kalau ada orang nanya, Lina kamu pekerjaannya apa? Nelayan. Nelayan? Iya. Apa sih yang Anda kerjakan sebagai nelayan? Cari kepiting dengan petani rumput laut. Oh, kalau nyari kepiting berarti nyelam dong? Enggak nyelam, ada alatnya. Oh, ada alatnya? Dua macam alatnya, satu rakang yang dibilang rakang itu, terus kedua itu jaring. Cuma itu lempar jala aja lempar terus? Jala, iya. Oh, pasangnya jam 5 sore atau jam 4 sore. Terus besoknya lagi jam 5 subuh baru diambil lagi. Oke, 1, 2. Itu memang cita-cita? Cita-cita atau terpaksa? Bukan cita-cita dan bukan juga terpaksa. Itu harus saya kerjakan untuk menghidupi ibu saya. Ibu? Iya. Apa? Boleh cerita sedikit apa yang terjadi? Bapak kan sudah meninggal sejak umur 12 tahun. Mano nih Bu, mano nih, ketemu mira kasi bato-bato may na pa mano si mano. Irekeng, tumbak manyaga SD. Napalo matasi-tasi mata may bapak na. Sejak umur 12 tahun. 12 tahun. Iya. Itu yang Anda udah berlayar sendiri. Betul. Ya? Itu nggak ada, kan kalau saya lihat kebanyakan laki-laki ya. Iya. Terus Anda sendiri perempuan sebagai nelayan itu Anda ngerasa risih nggak? Atau ya nggak ada masalah buat saya sama aja gitu? Sebenarnya sih kalau bagi pribadi saya itu nggak jadi masalah. Itu sih semua harus dikerjakan maupun laki-laki dan perempuan. Nggak ada urusan yang sama gender ya? Tetapi yang menjadi risih itu adalah ketika saya dibilangi bencong. Hah? Sama tetangga-tetangga atau orang kampung-kampung di situ. Sejak umur 12 tahun? Sejak umur 12 tahun.
Setiap saya keluar dari rumah, turun di laut, pasti kalau keluar dari rumah pasti bilang orang-orang, kasih bencong. Artinya itu datang lagi si bencong. Itu tantangan yang paling saya tidak terima. Karena saya merasa diri saya bukan bencong, saya ini perempuan. Saya jadi penasaran ya, kembali ke tadi cerita Lina tentang teman-teman yang membuli Anda dengan panggilan yang gak nyaman gitu ya. Mereka melihat Anda sukses sebagai nelayan. Banyak yang mau ikut. Banyak yang mau ikut? Terus banyak yang mau mengikuti jejak saya. Yang perempuan-perempuan terutama? Malah ada yang pernah ke rumah beberapa orang untuk diajarkan bagaimana caranya membawa kapal. Jadi saya jawab, gak usah dikasih ajar, gak usah belajar, cukup melihat saja caranya bagaimana. Karena saya begitu juga dulu sama karena orang sebegitu, tua. menurut Anda itu harusnya sesuatu yang mudah gitu ya? Iya, betul. Asal mau, terjun, ikut iya, gitu? Iya. Anda bangga? Bangga. Bangga sekali? Bangga sekali. Ya? Iya, betul. Sebangga presiden bilang, saya presiden? Iya. Ya? Gitu. Keren ya? Karena itu pekerjaan sehari-hari kita. Makanya saya bangga sekali jadi nelayan. Gitu. Kalau dibilang kamu jadi nelayan, ya aku bangga. Cakep. Mungkin Anda nggak kepikiran pengen bikin semacam kelompok nelayan perempuan gitu? Sebenarnya saya rencana begitu, pengen membuat kelompok nelayan, tetapi kita harus yang namanya nelayan itu harus ada kartunya. Kartu kayak SIM gitu ya? Iya, SIM, tanpa kartu nelayan itu pemerintah tidak mempercaya bahwa kita nelayan tanpa kartu itu. Jadi saya dulu susah payah untuk mendapatkan kartu itu. Tidak pernah dicari perempuannya, ada perempuannya nelayan kah? Pasti laki-lakinya yang dicari. Sini KTP, kakak, bawa. Akhirnya saya datang menghadap lagi orang perikanan. Pak, saya juga mau didata. Bilang, untuk apa? Saya merasa nelayan, Pak. Bilang, iya karena kalau tidak ada kartu nelayannya, itu tidak dijamin bahwa dia nelayan. Nah, jadi saya minta buktinya. Kalau Bapak tidak percaya, tanya Pak Dusun. Pak Dusun selalu menyaksikan saya setiap hari. Ini sedikit menyinggung masalah isu keperempuanan ya. Biasa kan perempuan itu senangnya kan merawat kulit, takut kena matahari. Terus nih Anda ngelabrak semuanya nih. Nggak takut matahari, membiarkan kulitnya gosong dibakar, kena air laut. Anda bagaimana melihat itu? Bodoh amat atau? Pernah sih teman-teman bilang, Lin, kenapa enggak perawatan? Kulitmu sudah hitam. Cuma saya bilang, buat apa kulit cantik? Kalau kita cuma mau beli gula saja, uang tidak ada. Yeah. Gitu. Mama mau belanja, uang tidak ada. Yeah. Jadi biarlah kulit saya hitam, yang penting dompet saya itu banyak. Tapi Anda ngerasa Anda cantik nggak? Kalau saya merasa cantik. Cantik? Iya. Apa sih definisi cantik menurut seorang Lina? Kalau bagi saya itu cantik, luas. Artinya, lihatlah saya. Saya merasa cantik. Cantik untuk diri kita, cantik untuk kepada semua orang, cantik juga sebagai nelayan perempuan. Ya, namanya Nurlina, seorang perempuan yang berbeda dari perempuan pada umumnya. Jika perempuan pada umumnya seperti panjenengan dan saya, itu umumnya berpenampilan feminim, kulit halus, jari-jari yang lentik, bibirnya yang bergincu merah. Tidak demikian dengan Nurlina. Tubuh fisiknya kekar, berkulit hitam dan kasar, tidak bergincu, dan dia tidak pula bermoisturizer. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ia tidak menjadi risau oleh karena semuanya itu. Ia tetap menjadi dirinya sendiri. Dan lebih istimewa lagi di dalam kisahnya, kisah lengkap dia Bapak Ibu, ia mampu berjuang melawan sekat tradisi patriarki masyarakat setempat, serta memajukan kehidupan masyarakat Pulau Sabanko dari Sulawesi Selatan, Makassar, Sulawesi Selatan. Ia terbukti memiliki kekuatan dalam memberdayakan perempuan-perempuan lainnya. Perempuan-perempuan dalam masyarakat Pulau Sabanko yang biasanya yang awalnya takut untuk berpendapat atau bersuara, berkat pendampingan
mereka menjadi berenergi dalam menyuarakan ide-ide, dalam menyuarakan aspirasinya. Ya, semuanya berkat seorang perempuan yang kekar, Nurlina. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita tinggalkan sejenak tentang Nurlina. Mari kita melihat perempuan-perempuan lain dari zaman, tempat, dan konteks yang berbeda jauh. Yaitu 5 perempuan anak-anak Zelofehad. Seperti yang dituliskan di dalam bacaan kita yang pertama, Bilangan 27. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 tadi. Ya Bapak Ibu, kisah ini terjadi di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Yaitu setelah peristiwa penghitungan Laskar Israel. Dan setelah perhitungan itu didapati Bapak Ibu bahwa Zelofehad, ayah dari 5 perempuan ini, ikut mati di padang gurun Sinai. Dan yang menarik Bapak Ibu, bahwa dikisahkan di dalam bacaan ini, 5 anak perempuan Zelofehad ini Bapak Ibu menghadapi sebuah jalan buntu. Karena kematian ayahnya yang tidak memiliki anak laki-laki Bapak Ibu, mereka disiapkan pada sebuah realitas bahwa mereka tidak akan menerima warisan Bapak Ibu dari kaumnya. Ya, karena ayahnya sudah mati dan ayahnya tidak memiliki anak laki-laki. 5 perempuan adalah 5 anaknya semua adalah perempuan. Kalau orang Jawa bilang keluarga pendawi begitu ya, 5 orang perempuan. Nah, yang lebih menarik lagi Bapak Ibu, kesulitan ini, permasalahan ini, jalan buntu, disebut jalan buntu ini Bapak Ibu, tidak menjadikan mereka ini menjadi perempuan yang lemah. Tidak menjadikan 5 orang perempuan ini kemudian menjadi terpuruk, tidak. Justru Bapak Ibu, jalan buntu ini, permasalahan ini menjadi titik balik bagi perempuan-perempuan ini untuk kemudian mengalami hidup yang jauh lebih baik. Bahkan Bapak Ibu, berkat baik yang mereka terima karena mereka mengalami sebuah perubahan, mengalami titik balik itu, berkat itu bukan hanya bagi mereka sendiri, keluarga kecilnya, tetapi juga mendatangkan berkat Bapak Ibu bagi kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang besar. Mari kita garis bawahi Bapak Ibu bahwa pikiran dan tindakan anak-anak Zelofehad ini tidak melemah saat menghadapi jalan buntu. Ayat yang ke-4b, di sana mereka mengatakan, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Kelima anak perempuan ini Bapak Ibu berani bertanya tentang mengapa ayah mereka ini dihapus dari kaumnya hanya karena mereka tidak punya anak laki-laki. Dan mereka mempertanyakan apa yang menjadi hak mereka, yaitu warisan bagian dari bangsa Israel. Nah, yang menjadi pertanyaan penting di sini Bapak Ibu untuk bisa kita renungkan bersama, apa yang sesungguhnya sudah terjadi? Apa sih yang sesungguhnya sedang dialami oleh para perempuan ini sehingga mereka berani bersuara? Yang pertama Bapak Ibu, kelima perempuan anak Zelofehad ini Bapak Ibu sungguh menyadari dan sungguh mereka bisa menerima bahwa mereka ini sedang dihadapkan pada sebuah masalah. Mereka melihat, mereka menyadari dan mereka menerima keadaan itu, yaitu sedang ada ketidakadilan di sana. Menurut hukum Israel kuno Bapak Ibu, anak perempuan itu tidak mewarisi harta warisan. Mereka tidak menerima. Itu sudah menjadi hukum yang disepakati oleh bangsa Israel. Saya mencoba untuk menempatkan diri dalam posisi 5 anak perempuan Zelofehad ini Bapak Ibu. Ya, bukankah kami perempuan sama-sama perlu hidup, sama seperti kaum laki-laki? Bukankah kami berhak memiliki masa depan yang lebih baik setelah melewati perjalanan panjang keluar dari tanah Mesir yang panjang dan melelahkan penuh dengan derita?
Kami punya hak. Kami berhak untuk memperoleh kehidupan masa depan yang jauh lebih baik sama seperti laki-laki yang lain. Ya, betul Bapak Ibu. Mereka telah mengalami perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan dari Mesir menuju tanah terjanji. Dan itu dialami oleh semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Mulai dari anak-anak atau mungkin sampai dengan warga atau umat Israel yang adioswo begitu ya. Itu yang pertama. Menyadari dan menerima. Ya, sedang ada sebuah masalah di sana. Yang kedua Bapak Ibu, mereka adalah para perempuan yang nampaknya mengalami keberanian. Mengalami keberanian itu berarti berani mencoba dan berani menjemput resiko. Menghadapi kematian sang ayah dan demi kelangsungan hidup keluarga mereka, menjadikan mereka berani menawarkan jalan keluar penyelesaian masalah. Bodoh amat, ini sekali lagi saya mencoba menempatkan di dalam posisi mereka. Bodoh amat, dengan cacian yang mungkin akan diterima dari kaumnya, sebagai akibat mereka perempuan yang biasanya diam, mereka yang biasanya tidak punya akses untuk beribadah seperti lelaki, Bapak Ibu, mereka mempermasalahkan sistem sosial yang sudah menjadi kesepakatan meskipun itu tidak adil ya. Sudah terlalu lama, sekali lagi Bapak Ibu, sudah terlalu lama mereka menderita dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Yang penting mencoba untuk bersuara karena mereka berharap mereka punya sebuah harapan yang begitu indah akan masa depan yang lebih baik. Mereka mencoba bersuara, bah permintaan mereka tidak berlebihan. Dan Bapak Ibu di dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 7 di sana disebutkan, dinarasikan bagaimana Allah ini merespon Bapak Ibu permintaan anak-anak Zelofehad. Perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Mereka, memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya. Respon Allah ini menunjukkan bahwa ternyata apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka usulkan itu sesuai dengan semangat keadilan dan kasih Allah Israel kepada umatnya. Lalu kemudian yang ketiga, ini sesuatu yang sangat menarik Bapak Ibu. Para perempuan anak-anak Zelofehad ini mengalami janji Tuhan. Meski kaum Israel, perempuan Israel ini tidak punya akses untuk membaca dan belajar Taurat seperti laki-laki pada umumnya. Namun setidaknya Bapak Ibu dan Saudara, mereka ini ikut mendengar melalui pengajaran lisan dari moyangnya bahwa Allah Israel itu membawa keluar umatnya dari perbudakan Mesir untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Dan tujuan baik Allah untuk Israel ini ya terkait dengan perjalanan keluar dari tanah Mesir ini seringkali diistilahkan Bapak Ibu, nanti bisa panjenengan waos di dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 8 dan juga ayat 17, yaitu sebagai sebuah negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka ikut terberkati oleh rencana baik Allah untuk masa depan mereka. Mereka percaya bahwa hari esok akan baik-baik saja, sebab Allah sendiri yang mengurus kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa kasih Allah selalu mengawal perjalanan hidup umatnya. Ya, para perempuan anak-anak Zelofehad ini benar-benar mengalami janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kisah keberanian bersuara dari anak-anak Zelofehad ini menjadi inspirasi bagi perempuan dimanapun dan kapanpun. Ini sebuah perjuangan yang memang tidak mudah bagi perempuan dalam rangka untuk mendobrak ketidakadilan yang terjadi. Mereka 5 anak perempuan Zelofehad ini Bapak Ibu adalah gambaran dari perempuan yang merasakan kegelisahan serta ketakutan, namun mereka berhasil untuk mengatasinya. Mereka mengalami krisis, namun berhasil mengubah krisis itu menjadi sebuah kemenangan besar. Bukan kemenangan untuk dirinya sendiri, namun sebuah kemenangan
yang menyelamatkan semua umat. Ya, berkat suara kelima anak Zelafiyad ini Bapak Ibu, ada pembaharuan dalam sistem sosial Israel tentang hak waris perempuan. Itu sudah jelas dituliskan di dalam Bilangan 27 ayat yang ke-8. Menjadi bukti sekali lagi atas perubahan tersebut. Ibu bapak dan saudara terkasih, seperti hanya kelima anak perempuan Zelafiyad dan juga seperti Nurlina di dalam video yang tadi kita lihat, diperlukan energi yang besar bagi perempuan untuk menjadi agen pembaharu. Bukan sekedar bersuara, tetapi harus memiliki kekuatan. Tentu kekuatan atau energi itu tidak harus sama besar, sebab setiap perempuan memiliki sisi uniknya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, di tengah keunikan masing-masing perempuan, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh perempuan dimanapun dan siapapun itu. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi agen pembaharu, pembawa berkat bagi samanya. Yang pertama, dan ini yang menjadi yang utama, sama seperti anak-anak Zelafiyad tadi Bapak Ibu, para perempuan harus mengalami janji Tuhan. Berharap karena percaya bahwa hari esok akan baik-baik saja, sebab Kristus yang menjadi pilihan kita telah mengawali penderitaan dan sekaligus mengawali kemuliaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, perempuan harus senantiasa sadar akan situasi yang sedang terjadi. Memahami bahwa sedang ada ketidakadilan mungkin dalam hidupnya. Dan perempuan juga dituntut untuk memahami, bahkan siapapun, bahwa sebenarnya situasi sulit atau tantangan atau krisis atau apapun namanya Bapak Ibu, itu bukanlah hama bagi manusia, tapi itu adalah justru sebuah keistimewaan. Dan krisis itu Bapak Ibu diperlukan untuk perubahan yang menginspirasi. Selama perempuan itu sungguh-sungguh mengalami janji Tuhan, maka Bapak Ibu krisis itu sekali lagi akan menjadi titik balik bagi perempuan itu mengalami sebuah kehidupan yang jauh lebih baik. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, para perempuan harus mau untuk mengenali dan menjadi diri sendiri. Tidak mesti menjadi orang lain jika ingin sukses. Hanya jadilah diri sendiri. Sama seperti kisah Nurlina, sosok Nurlina Bapak Ibu. Dia tidak risau ketika dia melihat perempuan lain yang mungkin berginju sementara dia tidak, tubuhnya kekar. Dia memang sempat terganggu dengan sebutan bahwa dia ini adalah bencong begitu. Dia tidak menjadi risau. Dia tetap menampilkan dirinya apa adanya. Dan dia mampu melakukan sesuatu yang besar dalam hidupnya berkat bagi orang lain. Melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat meski itu sangat sederhana. Hanya dilakukan dengan cinta, maka itu akan menjadi kebaikan bagi orang lain. Lalu yang keempat Bapak Ibu, mengalami keberanian sama seperti yang dialami oleh para perempuan anak-anak Zelafiyad ini. Mengalami keberanian berarti berani mencoba dan berani menjemput resiko. Mengalami keberanian berarti kita telah memilih untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Dan ada sesuatu yang mendasar seperti yang ditawarkan di dalam bacaan kita yang kedua Bapak Ibu. Di dalam kitab Ibrani tadi Bapak Ibu. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Bahwa penderitaan Tuhan, kematian Kristus di kayu salib, itu menjadi sebuah dasar bagi setiap siapapun untuk mengalami keberanian. Untuk mau berjuang. Dalam rangka memasuki kehidupan yang jauh lebih baik. Dia sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita. Lalu kemudian para perempuan juga harus mau untuk mengembangkan wawasan, terus belajar. Serta jeli dalam memilih informasi. Karena ketika perempuan tidak memiliki data yang cukup valid, maka untuk bersuara itu juga tidak akan menjadi cukup kuat. Maka sekali lagi, perempuan harus senantiasa berani dan mau untuk mengembangkan wawasan. Belajar terus, serta jeli dalam memilih informasi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari, hai kaum perempuan GKJW, kita beraksi melalui keunikan kita masing-masing.
Siap kita, panjenengan dan saya adalah istimewa. Sesederhana apa yang kita lakukan, ketika kita lakukan dengan cinta, maka itu akan membuahkan kebaikan bagi sama. Dan roh Tuhan senantiasa mengawal setiap perjuangan perempuan dimanapun berada untuk membawa berkah bagi kehidupan ini. Selamat berjuang. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman percaya kita bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW. Bersama
segala godaan ini. Tuhan tolong teguhkan imannya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu. Akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah ia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Oh Tuhan, kabulkan doaku ini. Rasa syukur kita akan membawa kebahagiaan dalam hidup. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai wujud rasa syukur kita atas pemeliharaan Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan yang akan dipandu oleh salah seorang anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kemurahan dan berkat Tuhan yang menjadikan kita beroleh damai sejahtera setiap hari. Seperti firman Tuhan yang tertulis dari kitab Kolose pasal 1 ayat 12 yang demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang.
Bersama dengan kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355, bait 1 dan 2. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakar. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta, perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Berkati kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu dengan baik dan menjadi pelaku firman yang hidup, yang menjadi berkat bagi sesama kami. Saat ini kami juga menyerahkan persembahan sebagai wujud rasa syukur kami atas berkat dan anugerah-Mu. Terimalah ya Tuhan dan berkatilah, agar persembahan kami bermanfaat untuk gereja kami dalam pelayanannya. Kami juga mengumpulkan mata uang yang terkecil untuk persembahan program-program AJWJ. Mohon Tuhan berkati juga, agar benda ini pun menjadi sarana pelayanan melalui program AJWJ yang sudah ditetapkan. Berkati juga siapapun yang mengelola persembahan kami ini dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, agar benar-benar bermanfaat bagi kemuliaan-Mu. Demikian Tuhan, ungkapan syukur dan doa kami yang kami minta di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, kami adalah bagian dari perempuan gereja di Asia. Tuhan, Engkau tahu betapa lemahnya kami sebagai perempuan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami dengan keberanian untuk menghancurkan kebuntuan dan batas-batas tradisi budaya, sistem, gender, dan ras yang menyebabkan pemisahan. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang penuh mujizat, Tuhan memampukan kami. Tuhan, Engkau Allah yang penuh kemuliaan, berilah kami kesempatan yang indah untuk mengakses setiap sumber daya yang ada, sehingga dapat kami jadikan sarana untuk mempersempit jurang pemisah
antara si kaya dan si miskin. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang penuh mukjizat, Tuhan memampukan kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar ajaran kasih-Mu yang melekat dalam iman kami memampukan kami dalam melayani Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama berdampingan dalam membangun komunitas yang didasari cinta kasih dan keadilan. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang penuh mukjizat, Tuhan memampukan kami. Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, saat ini kami juga berdoa memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkati segala kebutuhan negara yang tergabung dalam ACWJ, terkhusus bagi kaum perempuan yang ada di dalam Persekutuan Perempuan Gereja Asia. Tuhan berkati dengan roh hikmat dan kebijaksanaan, agar beroleh karunia dalam mewujudkan dunia yang penuh damai, sejahtera dan berkeadilan. Kami percaya dengan kuasa-Mu yang penuh mukjizat, Tuhan memampukan kami. Ya Bapa di dalam Kristus, kami semua para perempuan yang tergabung di dalam Persekutuan Perempuan Gereja Asia, bahkan perempuan seluruh dunia ini, saat ini masih berada di dalam lingkaran setan, yaitu karena pandemi COVID-19. Itu artinya Tuhan, bahwa kami sedang hidup di lautan yang sama, namun berada di kapal masing-masing. Dengan kegiatan dari ACWC ini Tuhan, kami semua perempuan memiliki sebuah tujuan, memiliki sebuah harapan, bahwa cinta kasih Kristus juga akan mendasari setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami. Dan ketika cinta kasih Kristus menjadi dasar bagi setiap kegiatan kami, khususnya bagi kegiatan Persekutuan Perempuan Gereja Asia, maka sungguh Tuhan, kehidupan ini akan menjadi lebih baik. Menjadi tempat yang nyaman, di mana kami semua tinggal di dalamnya dengan penuh sukacita. Bukan hanya bagi kaum perempuan, namun juga bagi teman sekerja kami yang Kau percayakan bagi kami, yaitu para laki-laki. Ya Tuhan, ketika menyadari bahwa kami masih berada di tengah pandemi yang cukup menggoncangkan dunia, itu artinya kami juga memiliki pekerjaan yang lebih berat lagi. Kami tidak mampu Tuhan sebagai sebuah persekutuan perempuan Gereja Asia atau ACWC untuk bekerja sendiri, maka mampukan kami untuk kami senantiasa mengarah dan tertuju hanya kepadamu dan berharap bahwa Engkaulah sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memimpin. Perjalanan kami panjang, tugas kami banyak di kehidupan yang akan datang. Maka Tuhan berkati setiap kegiatan rencana yang akan dilakukan oleh Persekutuan Gereja Asia, Gereja se-Asia ini, dan jadikan kami sebagai terang. Jadikan kami para perempuan yang tergabung di dalam Persekutuan Perempuan Gereja se-Asia ini menjadi tangan-Mu Tuhan, di dalam mewujudkan kehidupan yang baru, tidak harus spektakuler. Namun ketika kegiatan itu kami lakukan dengan cinta, maka sungguh akan menjadi kebahagiaan, kemerdekaan, dan kebebasan bagi setiap kami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang sudah memimpin setiap kami, yang telah menjadi dasar dalam Persekutuan Perempuan Gereja se-Asia. Dan kami percaya bahwa Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi tujuan baik yang sudah ditetapkan dari awal. Kepadamu kami serahkan doa sembahyang kami ini kepada Kristus yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Ingatlah bahwa perempuan adalah pionir dalam hal iman dan perubahan. Ada perempuan Samaria, Maria Magdalena, Marta, Lydia, dan perempuan-perempuan lainnya yang tidak bisa dikenali namanya menjadi pewarta akan kasih dan keadilan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang, para perempuan pembawa pewarta cinta dan keadilan adalah kita, panjenengan dan saya. Sudah saatnya semangat pembawa pewarta cinta dan keadilan terus bergelora sampai selama-lamanya. Kita akan nyanyikan nyanyian PKJ 182 bait yang kelima, Kuutus Kau. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya melalui hamba-Nya yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan